Statistiknya bahwa Sumatera Utara punya prevalensi kebutaan akibat katarak itu sudah yang paling mantulita lah. Tidak hanya menghentikan produktivitas, tapi juga menjadi salah satu penyebab kemiskinan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Eko Kurniawan, tentunya di podcastnya Waspada Online. Wah, sudah lama tidak berjumpa dengan Eko. Biasanya kalau udah urusan podcast tuh ketemunya sama Asti ya. Nah kali ini ketemunya sama Eko. Nah tentunya buat seluruh viewers di rumah ataupun yang lagi di kantor ataupun yang lagi hangout nongkrong bareng teman-temannya, jangan lupa untuk selalu setia nonton kita di podcastnya Waspada Online karena ada banyak topik yang kita sajikan dan kita persembahkan untuk seluruh viewers. Salah satunya hari ini, nah saya sudah kehadiran para narasumber yang cukup expert di bidangnya. Kalau tahun lalu kita ngobrol dengan topik yang sama sih, tahun ini juga saya ngobrol dengan topik yang sama, tapi mungkin saya ketemu sama satu orang yang berbeda tapi dengan satu orang yang tidak berbeda tapi makin cantik. Nah, siapakah itu? Langsung saja berikan tepuk tangan yang meriah. Ini ada Senior Manager Corporate Communication PT Eginkot Resources, Ibu Katarina Siburian Hardono. Halo Bu. Halo, selamat sore. Selamat sore semua. Selamat sore Ibu, sehat hari ini? Ya, lumayan. Sehat ya? Semakin sehat. Langsung dari Batang Toru terbang ke sini ya, demi podcastnya Waspada Online. Waduh, makin seger, makin cantik. Iya. Makin sehat yang waduh, mantap. Nah, selain itu di sebelah kita atau di depan saya tepatnya juga ada sosok yang sangat luar biasa. Beliau merupakan dokter spesialis mata dari Rumah Sakit Mencirim 77 Medan, Dr. Ahmad Musa, MCAT OPH atau yang sering disapa dengan Dr. Musa. Boleh tepuk tangan untuk Dr. Musa. Terima kasih. Salam sehat buat Indonesia. Salam sehat buat kita semua. Sehat ya Dok ya? Sehat hari ini ya? Alhamdulillah ya. Waduh. Hari ini saya sudah bersama dengan dua narasumber. Nah, topik hari ini yang kita bahas adalah tidak lain dan tidak bukan terkait dengan kesehatan yang pasti. Kita ketahui bersama bahwa PT AR atau orang sering kenal dengan Tambang Emas Martabe atau PT Eginkot Resources, selain fokus terhadap eksplorasi, penambangan dan juga di bidangnya tentu juga peduli terhadap lingkungan sekitar lingkar tambang. Banyak program-program yang sudah dilakukan oleh PT AR ya Bukit. Banyak sekali. Saya beberapa kali main ke Batang Toru, saya sudah cobain beras organik yang langsung ditanam oleh para masyarakat lingkar tambang, kemudian ikan jurung, waduh juga. Itu yang paling enak. Dan ada beberapa dan tentunya masih banyak lagi memang masyarakat di sana yang benar-benar terbantu dengan adanya PT AR. Tidak hanya fokus dengan perusahaan tapi seluruh lingkar tambang benar-benar masyarakatnya kesejahteraannya terpenuhi dengan baik. Wow, luar biasa. Itu harapannya ya Bu Kat. Nah, hari ini pembahasan kita tentang kesehatan, yaitu tentang salah satu program dari PT AR yaitu operasi katarak. Wih, ini kalau kita bicara soal program operasi katarak bagi saya sangat menyentuh ya Bu Kat dan Dokter Musa. Nanti mungkin kita ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi, tapi mungkin di awal saya mau mengatakan bahwa operasi katarak ini menjadi program dari PT AR. Menurut saya adalah program yang sebenarnya banyak orang tidak sadar bahwa penyakit katarak ini adalah penyakit yang sangat-sangat dibutuhkan penyembuhannya oleh para masyarakat yang mengidap. Apalagi usia yang cukup rentan gitu kan, orang-orang tua dan lain-lain. Karena memang katarak ini kan dengan kita bisa sembuh, otomatis kan kita bisa melihat indahnya dunia kembali. Itu yang menjadi harapan besar oleh PT AR sendiri. Dan kembali produktif untuk menjalani kehidupan. Kita ke Bu Kety dulu.
Wah, siapa yang gak kenal Bu Kety ini? Saya kalau dari depan Bu Kety deg-degan ayo. Karena kalau saya lihat di sosial medianya Bu Kety ini rajin olahraga nih, Dokter Musa. Rajin olahraga. Wah, pokoknya sadar kesehatan saya sebagai orang yang masih di bawah paling muda ya. Bilangnya saya 54. Wih, jarak sama saya umurnya udah jauh banget. Jadi anak nih sebenarnya dengan umur yang 29 gitu kan. Tapi kesehatan untuk olahraga, wah Bu Kety nomor 1 deh. Bu Kety, kita kalau bicara soal operasi katarak, PT Egencode Resources adalah pengelola tambang emas di Batang Toru, tepatnya di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dan PT AR juga mengadakan salah satu programnya operasi katarak. Boleh dijelaskan sedikit ke kita sebenarnya operasi katarak gratis yang diadakan oleh PT AR ini ada program apa dan sudah berjalan sejak kapan? Siap, terima kasih. Makasih Eko. Ya. Jadi operasi katarak ini sebenarnya cuma salah satu dari bagian dari program-program kesehatan yang dijalankan oleh PT Egencode Resources Tambang Emas Martabe. Banyak sekali sebenarnya ratusan jenis program lain yang sudah berjalan dengan baik selama ini. Dan katarak ini yang sudah berjalan sejak 2011 adalah hanya salah satunya gitu. Dan kalau bisa dikatakan memang sekali dijalankan memberikan manfaat yang cukup besar kepada masyarakat, menerima manfaat langsung. Setiap tahunnya kita bisa menyembuhkan antara 800 sampai sekitar 1.200-an mata katarak per tahun, dan sampai sejauh ini ya sudah 9 kali pelaksanaan, udah sekitar 9.000 mata yang disembuhkan dari sekitar 8.000 orang. Jadi kita bisa dibilang mengembalikan harapan hidup ke sekitar 30-40 ribu orang, karena satu orang penderita katarak itu biasanya menjadi tulang punggung dari 3-4 orang lain di sekitarnya gitu, dan bisa dibilang jadi beban buat masyarakat, buat orang-orang di sekitarnya, karena penderitanya sendiri akan mengandalkan orang-orang di sekitar untuk membantu penderita di kegiatan kesehariannya. Begitu sembuh kan harapan hidup hidup jadi lebih produktif, lebih mandiri, itu jadi jauh lebih besar. Dan bahkan untuk orang-orang yang memang jadi kepala keluarga atau jadi breadwinner di keluarganya, itu kembali bisa berusaha, kembali bisa pede, mandiri, dan terus melanjutkan hidupnya gitu. Berarti Bu Ket, fenomenanya memang rata-rata yang mengikuti atau pasien yang ikut operasi katarak kita itu banyak yang dari tulang punggung ya. Banyak sekali, dan usia produktif ya. Kalau mau dibilang tuh lebih dari 50% itu memang di usia produktif. Kalau mungkin persepsi masyarakat katarak itu hanya diderita oleh lansia, enggak juga. Nanti dokter bisa menjelaskan lebih lanjut ya. Karena faktor-faktor penyebab katarak itu banyak sekali. Enggak hanya usia gitu. Paparan sinar matahari juga bisa, atau kesehatan kebersihan mata dan lain sebagainya itu bisa menjadi penyebab. Dan kita sudah menangani tidak hanya usia lanjut, tapi bahkan dari usia 8 bulan kita sudah pernah operasi katarak. Yang tertua tuh 108 tahun, dan 50% lebihnya itu di usia produktif, sampai sekitar 55, maksimum 55 itu lebih dari separuh adalah usia produktif dan usia sekolah. Jadi ya itulah gimana kami melihat bahwa operasi katarak ini memang menjadi salah satu tulang punggung kegiatan CSR Tambang Emas Martabe Egencode Resources, dan sudah memberikan begitu banyak manfaat dan kelangsungan hidup dari mendukung kelangsungan hidup dari masyarakat luas. Wow, luar biasa. Tahun ke-9. Bukan tahun yang kita bilang masih baru atau awal, tapi justru udah cukup luar biasa menyelamatkan ribuan mata. 9 ribuan mata. Sempat stop waktu pandemi ya, 3 tahun itu aja sih, karena kita memang ada dilarang untuk mengumpulkan masyarakat seperti itulah, jadi ada keterbatasan, jadi kita stop, baru mulai lagi tahun lalu kita mulai lagi begitu memungkinkan, tapi dengan mekanisme sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Wow. Nah, kalau tahun ini menjadi tahun ke-9 Bu Ket, boleh tahu mungkin viewers di rumah bertanya-tanya, sebenarnya program katarak dari PT AR ini ada di mana dan kapan berlangsung. Ini kan informasi yang cukup penting. Mana tahu di salah satu anggota keluarganya ada yang katarak dan ingin mendapatkan pengobatan secara gratis. Karena kalau bicara soal
biaya nanti kita bahas di Oh, belakang-belakang, ya, pasti kan itu cukup tinggi. Nah ini mungkin Gede, alasan tersendiri dari PT AIR sendiri, silakan. Ya, jadi kita selenggarakan operasi katarak tahun ini di 4 lokasi. Yang pertama di Rumah Sakit Bayangkara Batang Toru. Kenapa kita selenggarakan di sana? Karena justru wilayah itulah di mana kita beroperasi gitu, di Batang Toru, di Desa Pining. Bayangkara Batang Toru tanggal 10 dan 11 September, 15 dan 16 September, 22 dan 23 September, juga 29 sampai 30 September. Itu di Rumah Sakit Bayangkara aja. Ya, targetnya kita bisa mengoperasi sekitar 400 mata di sana. Di Bayangkara. Lantas kita pindah ke RSUD Sipirok, kemudian pindah lagi ke Rumah Sakit Mata di Pematang Siantar di bulan Oktober, itu tanggal 20 sampai 21 Oktober. Kemudian ditutup di Rumah Sakit Mata Mencirim 77 Medan pada tanggal 11 dan 12 November. Itu di mana kita akan menutup kegiatan rangkaian operasi katarak kita tahun ini. Targetnya sekitar 1.000 mata yang akan disembuhkan tahun ini, dan kami berharap masyarakat terutama yang tidak memiliki akses kepada operasi atau BPJS untuk mendapatkan operasi kesempatan untuk dioperasi matanya, bisa memanfaatkan kesempatan emas ini, karena bisa disampaikan bahwa sama dokter mungkin nanti juga bisa diinformasikan bahwa katarak itu hanya bisa disembuhkan dengan operasi saat ini, nggak ada cara lain gitu, dan penyedia operasi katarak gratis itu nggak banyak gitu, apalagi kalau kalau operasinya dijalankan bekerja sama dengan rumah sakit mata ternama gitu di Sumatera Utara, RS Mencirim 77, dengan pelayanan yang sedemikian baik gitu ya, dan akan mendapatkan proses operasi yang sedemikian layak gitu, dan untuk operasi katarak gratis itu jarang gitu ya dok ya, bisa dibilang begitu. Jadi itu kami bangga sekali bisa menyediakan fasilitas operasi katarak gratis ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Mata Mencirim 77 dengan dokter-dokter ahli yang akan membantu masyarakat. Keren, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi dok buat PT AIR. Jadi dicatat ya viewers, ada beberapa lokasi yang dijadikan kegiatan atau program dari operasi katarak. Salah satunya itu kalau di Medan adalah di Rumah Sakit Mencirim 77. Udah pada pasti tahu lah itu di mana ya gitu. Oke, Buket tadi itu terkait dengan di mana dan kapan. Kemudian kan otomatis dengan adanya program operasi katarak ini tentu ada pihak-pihak yang terlibat. Siapa saja sih yang terlibat dalam program ini, Buket? Ada beberapa ya, selain Rumah Sakit Mata Mencirim 77 juga Rumah Sakit Bayangkara. Kita bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara dan Poldasu untuk menyelenggarakan operasi katarak kita tahun ini. Dan bangga banget gitu dengan kemauan, dengan dorongan, dengan bantuan, support penuh dari Rumah Sakit Bayangkara juga gitu untuk menyelenggarakan operasi katarak di Batang Toru. Dan itu maksudnya support mereka tuh nggak main-main gitu, bener-bener menurunkan tenaga pendukung kesehatannya untuk bisa membantu kelancaran jalannya operasi. Selama jalannya operasi berlangsung, bahkan dari pembukaan pendaftaran. Di sana kita buka pendaftaran dari pagi sampai sore gitu ya dok ya, di Rumah Sakit Bayangkara, dan mereka yang membantu kita untuk registrasi, lantas memeriksa awal dan lain sebagainya, itu di sana prosesnya di Bayangkara. Itu bagus banget, terima kasih banget juga untuk semua pihak-pihak yang membantu, juga dengan Rumah Sakit Mata Mencirim 77. Itu dua mitra bisa dibilang terbesar kami saat ini untuk menjalankan operasi katarak tahun ini. Wah, gitu. Salah satunya adalah Rumah Sakit Mencirim 77. Nah, kita ke Dokter Musa dulu. Tadi Buket sudah menyampaikan bahwa otomatis program ini tuh bekerja sama dengan para tenaga medis yang cukup expert di bidangnya. Apalagi di urusan mata gitu kan. Kalau dari Dokter Musa sendiri, boleh diinfo ke kita atau sharing ke kita untuk para tenaga medis sendiri yang nanti terjun atau turun langsung untuk melakukan operasi, mungkin ada berapa banyak sih? Iya, betul sekali tadi yang disampaikan oleh Ibu Katrina. Sebagai partner dalam operasi katarak gratis ini, suatu kegiatan yang mulia tentunya ya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pahala dan hikmah dari kegiatan ini. Pastinya tim dari dokter spesialis mata yang sudah berpengalaman dan sudah sering melakukan kegiatan operasi katarak ini. Tentunya untuk jumlahnya kita kurang lebih sekitar 5 sampai 6
dokter ahli tim spesialis mata, tapi juga bisa juga bertambah untuk tadi yang sudah sampaikan untuk menargetkan 1.000 ya, yang dari Ibu Katrina 1.000. Mudah-mudahan bisa terselesaikan, dan tentunya dokter spesialis mata ini juga sudah profesional, sudah biasa menangani pada pasien-pasien yang di rumah sakit Mencirim, dan selalu mengutamakan pasien, ramah ke pasien itu. Mudah-mudahan bisa. Artinya dari tim medis sendiri sudah siap ya, dokter, untuk terjun langsung membantu masyarakat, memulihkan masyarakat melalui program dari PTHR ini sendiri. Tim medis, perawat, insya Allah siap. Siap ya. Wah, luar biasa. Tadi Buket juga udah sampaikan dokter bahwa tahun ini targetnya adalah 1.000 yang mudah-mudahan bisa pulih kembali melihat indahnya dunia, 1.000 mata. Artinya tadi sudah juga disampaikan bahwa target dari pemulihan operasi katarak ini, karena memang fenomenanya yang terkena ataupun menjadi pasien adalah tulang punggung kebanyakan yang harus melanjutkan kehidupannya gitu. Nah, kalau boleh tahu kita ke Buket lagi, target jangka panjang dari PTHR sendiri apa? Untuk katarak apa untuk program kesehatan? Untuk program katarak ini sendiri. Katarak. Oh ya, jelas ini komitmen perusahaan sejak awalnya, sejak 2011, dan kita akan terus menyelenggarakan operasi katarak gratis ini, dan harapannya semakin banyaklah yang bisa menerima manfaat, tidak hanya di desa-desa di lingkar tambang, tapi juga di seluruh Sumatera Utara, dan mungkin lebih luas lagi nantinya, kita nggak tahu, kita lihat bagaimana nanti respon ke depannya. Saat ini statusnya mungkin dokter lebih paham kalau statistiknya, bahwa Sumatera Utara punya prevalensi kebutaan akibat katarak itu sudah yang paling mantulita lah, ya paling tinggi gitu, dan ini saja kalau misalnya PR ini aja kita bisa bekerja sama dengan baik untuk menuntaskan buta katarak di Sumatera Utara, itu udah bagus banget gitu, dan kita udah bisa dibilang ikut bahagia, ikut senang gitu, menjadi bagian, bisa berkontribusi terhadap kepada penuntasan buta katarak di Indonesia. Dan katarak itu jadi penyebab utama kebutaan kan ya dok ya sekarang di Indonesia, nggak hanya di Sumatera Utara. Jadi ya itulah, dan katarak hanya bisa disembuhkan dengan operasi lagi-lagi. Hanya sedikit institusi yang nggak hanya perusahaan swasta yang mau ikut serta di kegiatan operasi katarak gratis, menyediakan operasi katarak gratis ini. Mungkin juga salah satunya adalah biaya ya, karena memang biayanya cukup tinggi gitu. Untuk mungkin kalau kita pergi ke rumah sakit untuk operasi katarak itu biayanya juga lumayan, dan untuk menyelenggarakan operasi katarak juga lumayan gitu. Dan sudah kita selenggarakan sejak 2011, kita akan jalankan terus. Harapannya begitu. Doakan aja Aginco Resources tetap beroperasi dengan lancar, karena gimana pun juga pasti karena operasinya lancar bisa menyelenggarakan operasi katarak dan berbagai program lain dengan lancar juga. Benar, amin. Nih membuktikan bahwa kalau programnya jalan dan nambah terus, artinya PTHR nih jalan lancar, produksinya lancar jaya juga gitu ya Buket. Nah Buket, mungkin banyak yang masih penasaran juga. Tadi kan sudah disampaikan sebenarnya di awal bahwa yang melatar belakangi dari kegiatan operasi katarak oleh PTHR ini sendiri adalah memang fenomenanya yang pertama, tingkat katarak di Sumatera Utara cukup tinggi. Di Indonesia juga kayak gitu, akhirnya mendorong kebutaan dan lain-lain. Kemudian rata-rata yang mengidap ataupun merasakan katarak itu sendiri adalah orang yang justru masih produktif sebenarnya secara usia gitu. Ada latar belakang yang lain nggak yang ngedorong PTHR melakukan program katarak sendiri dari tahun 2011? Apa poin-poin yang lain mendorong atau melatar belakangi kegiatan ini? Salah satunya ya kita ngelihat bahwa katarak ini tidak hanya menghentikan produktivitas, tapi juga menjadi salah satu penyebab kemiskinan itu sendiri, gitu. Karena tidak produktif, lantas justru yang pencari nafkahnya atau main breadwinner-nya yang menderita katarak, ya otomatis bahkan bergantung pada anggota keluarga yang lain. Ya bagaimana mereka bisa maju gitu ya, dan ya itu jadi mengarah kepada kemiskinan itu sendiri, menjadi salah satu penyebab dari kemiskinan itu sendiri. Nah itu sebabnya kita
di Eginco Resources ingin sekali menuntaskan masalah ini, membantu pemerintah menuntaskan masalah ini gitu. Dan dengan melalui operasi katarak kami berharap ya dengan pencari nafkahnya itu bisa melihat kembali, produktif kembali, lantas bisa mencari nafkah kembali, menyekolahkan anaknya kembali, itu sesuatu banget gitu. Dan kami bangga, senang bisa berkontribusi di sana. Boleh saya kasih contoh satu nih. Tahun lalu ada bapak anak tiga ya, domisilinya di Sihuik Angkola Selatan, Tapanuli Selatan. Ia bersekolah di bangku sejak bersekolah di bangku SMP penglihatannya itu udah kabur banget ya. Dan sampai dewasa pandangannya juga makin gak jelas. Pakai kacamata minus, itu pun objek berjarak sekitar 20 meter aja udah nggak nampak sama sekali ya. Jadi cuman beberapa meter bisa ngeliat dan itu samar-samar. Sehari-hari bapak ini berjualan di warung kopi di sebidang lahan kontrak. Punya orang lain ya warung kopinya ya. Lantas tugasnya hanya membuatkan kopi karena dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi selain itu. Tahun 2022 ia dengar ada operasi katarak gratis dari Eginco Resources. Lantas beliau ini kan dua-duanya matanya ya. Satu dioperasi di Bayangkara, Batang Toru. Satunya lagi di RS Mencirim 77. Karena satu udah sembuh, di Mencirim kan dijarakin tuh. Senang banget di bapak, bahagia banget gitu. Lantas minta operasi lagi yang satunya. Sekarang bapak ini penglihatannya berangsur baik. Ia bercerita kepada kami di Eginco, ia sudah bisa mengendarai kereta, berjualan keliling, pendapatannya meningkat, lebih percaya diri, berani ngumpul-ngumpul di kode bareng teman-teman dan keluarga. Dan dia bisa menyekolahkan anaknya. Anaknya bisa bersekolah kembali, ya bisa bekerja kembali, lantas bahkan bisa juga menolong keluarganya yang lain termasuk orang tuanya gitu. Bahagia banget kan dengernya ya. Jadi itu cuma satu dari sekian banyak cerita bagaimana operasi katarak gratis Eginco Resources itu mengubah hidup masyarakat. Anak yang tadinya nggak punya harapan buat sekolah, sekarang udah main sama teman-temannya. Ada yang tahun pertama operasi itu ada dua anak perempuan dari satu keluarga yang ikut operasi yang tadinya nggak ngapa-ngapain. Sekarang udah lulus SMK pertambangan, udah kerja di tempat lain di luar Batang Toru. Lantas yang satunya lagi kakaknya udah buka salon dong. Yang tadinya usianya cuma 15-16 tahun dan nggak tahu mau ngapain gitu ya. Aduh bahagia banget gitu ngelihat. Sampai sekarang masih ketemu dan setiap kali ketemu itu mereka tuh terharu sekali ngelihat kami. Karena kami juga nemenin kan prosesnya dari awal gitu. Terharu banget dan something yang bikin kami juga tersentuh dan benar-benar semangat gitu untuk menjalankan program ini. Ngelihat bagaimana perubahan itu terjadi pada setiap orang yang menerima manfaat gitu. Wow, luar biasa. Artinya memang PTAR dengan adanya program operasi katarak ini tidak hanya ingin mewujudkan impian satu orang, tapi ternyata satu orang ini memberi dampak di sekitarnya. Gitu. Karena itu sih sebenarnya. Itu yang sangat luar biasa. Saya jadi terharu juga. Karena memang kalau bicara soal kehidupan ya Bu Cat kembali lagi bahwa memang salah satu organ tubuh yang sangat maksimal dalam kita menjalani kehidupan adalah mata. Makanya kita ininya juga sesuai dengan tagline-nya. Buka mata lihat indahnya dunia. Bukan cuma melihat karena nikmatin gitu ya. Nikmatin. Kalau nggak bisa lihat nggak bisa ngapa-ngapain gitu sih sebenarnya. Waduh luar biasa. Nah kita coba beralih ke Dokter Musa. Tadi Bu Cat udah menyampaikan bahwa sebenarnya ini bukan hanya sebatas PTAR buat program jalan udah, tapi ini adalah untuk memberi dampak yang besar. Salah satunya adalah gimana caranya masyarakat yang menderita katarak bisa kembali melihat indahnya dunia, kemudian yang sudah melihat bisa memberikan dampak yang baik juga di sekitarnya. Artinya ini berkelanjutan terus ini dok, gitu. Kalau dokter sendiri melihat program ini dengan angka katarak yang juga kita bilang cukup masih tinggi di Indonesia, salah satunya di Sumatera Utara, dengan adanya ini otomatis kan program ini bisa mengkikis sedikitnya angka katarak semakin mengecil penderitanya. Dari dokter sendiri seperti apa tanggapan ini? Iya, seperti yang sudah dibilang oleh Bu Cat bahwa justru kami sebagai dokter spesialis mata dan perhimpunan dokter mata sangat berbahagia, senang. Ada salah satu perusahaan tambang dan juga concernnya justru salah satu programnya ke kesehatan mata katarak dalam mengobati katarak ini. Kami sebagai dokter mata sangat senang lah melihat program ini, di mana
tujuan dari program ini kan membantu juga dalam tujuan Indonesia untuk bebas katarak pada tahun 2030 dan kemudian diharapkan kedepannya juga lebih baik gitu kan. Jadi tentunya peran kami terus membantu di dalam operasi katarak di Rumah Sakit Bayangkara, di Rumah Sakit Mencirim 77, dan jumlahnya total ada 7 titik di Sumatera Utara ini kita melakukan kegiatan operasi gratis katarak kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara tentunya. Bahwa kita sosialisasikan bahwa operasi ini juga operasi gratis. Itulah yang sebagai upaya yang baik dari PT Agricort Resources, dan juga kita justru menjemput bola ya, Ibu Ket. Kadang-kadang di pedalaman itu kan kurang informasi segala macam. Ya takut atau malas ninggalin ladangnya. Benar. Wah, ini ladang gimana kalau ditinggal sehari gitu kan ya. Takutnya berpikirnya bakalan berhari-hari nih saya nggak akan bisa lihat gitulah kira-kira. Benar. Artinya memang kita selain tadi langsung melakukan operasi, edukasi udah pasti ya. Betul. Gitu supaya rasa ketakutan masyarakat yang menjadi pasien itu sedikit berkurang gitu, bahwa operasi katarak ini sebenarnya nggak menakutkan. Gitu. Yang penting siap, mentalnya kuat, insya Allah bisa. Iya, kesehatan umum juga siap. Semuanya dicek dulu sebelum operasi dilaksanakan. Makanya kita bisa menyampaikan bahwa operasi katarak Agricort Resources ini bisa dibilang hampir 100% berhasil gitu. Karena kita cek dulu, nggak main-main, nggak perlu bisa operasi nggak gitu. Seluruh ada tahap-tahapannya yang mesti dilalui gitu. Satu lagi kalau saya bisa tambahkan, tadi Eko tanya target jangka panjangnya, kami ingin mendukung terwujudnya Sustainable Development Goals atau SDG tahun 2030. Itu adalah goal yang ingin kami tuju, tercapainya kesehatan yang baik dan kesejahteraan masyarakat. Apalagi isu kesehatan ini menjadi perhatian utama. Kami nggak cuma punya operasi katarak tadi saya sebutkan, banyak sekali program-program yang kesehatan lain yang kami miliki, termasuk peningkatan puskesmas lewat program dokter spesialis, itu jemput bola juga. Lantas kami datangkan dokter spesialis ke puskesmas di Batang Toru, juga itu dilakukan secara reguler, membantu mengidentifikasi masalah kesehatan masyarakat, juga membantu pembangunan fasilitas bangunan di RS Bayangkara, Batang Toru lagi. Bantuan yang kami berikan berupa bangunan ruang radiologi dan ruang jenazah, serta bangunan instalasi pengolahan air limbah, IPAL-nya Rumah Sakit Bayangkara Batang Toru. Jadi sekarang udah ada dua fasilitas kesehatan cukup besar di Batang Toru. Yang satu rumah puskesmas plus karena ada rawat inapnya segala gitu di Batang Toru itu dibangun oleh Agricort itu tahun 2012 2013 sudah diserah terimakan kepada pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk dijalankan. Dan yang satunya lagi Rumah Sakit Bayangkara Batang Toru. Itu kalau itu dibangun oleh Bayangkara yang jelas, tapi kami ada berkontribusi di bangunan-bangunan tadi radiologi, ruang jenazah, IPAL. Karena kepedulian kami juga sih, kami operasi di sana ya, masyarakat harus bisa menikmati keberadaan operasional tambang di Batang Toru. Wow, luar biasa. Programnya tidak hanya katarak aja tadi banyak banget. Banyak banget. Nah, kalau kita tadi sudah disampaikan bahwa memang target besar dari operasi katarak atau program katarak sendiri ini dari PT AR adalah gimana kita bisa ikut berkontribusi membantu masyarakat, khususnya masyarakat yang mungkin dari segi ekonomi kurang memadai untuk operasi dengan biaya yang cukup tinggi. Nah, kalau bicara soal katarak sendiri nih, kita ke Dokter Musa dulu. Penyebab ataupun gejala katarak itu seperti apa sih? Mungkin viewers di rumah kan penasaran. Mungkin selama ini kita ngelihat, masih normal kok, rabun aja pakai kacamata aman. Ternyata dia udah teridentifikasi bahwa matanya sudah mulai terkena katarak dan lain-lain. Boleh diinformasikan ke kita, Dr. Musa? Oke, terima kasih. Untuk apa itu katarak dan bagaimana dan apa penyebabnya, apa saja. Sebetulnya kita kan punya 2 mata. Nah, di dalam mata itu ada organ penting, ya kan? Selain saraf mata, ada organ penting untuk penglihatan kita disebut dengan lensa. Lensa itu sifatnya dia jernih, transparan, sehingga apabila
selama kita dari kecil hingga dewasa sampai tua, apabila dalam perjalanan hidup kita mengalami mata yang kabur, itu kemungkinan ada kekeruhan di lensa. Biasanya penderita yang mengalami katarak itu gejala-gejala yang timbul seperti melihat asap putih. Misalnya dia mengendarai kereta atau sepeda motor atau mobil, tiba-tiba ada yang menghalangi seperti kabut yang menghalangi pandangannya, ataupun ketika dia berjalan dia tertabrak karena dia bisa mengalami penglihatannya double, ya, penglihatan ganda istilahnya. Terus juga ada yang merasa silau, terus dia pakai kacamata, terus gak sering ganti-ganti ukuran kacamata, seperti itu. Itu bisa berdampak juga ya, Dok, ya. Iya. Cuma yang ditekankan katarak itu tidak hanya disebabkan oleh usia saja. Iya. Bisa timbul dari sejak lahir yang disebut dengan kongenital katarak. Biasanya kalau lahir itu kenapa? Biasanya ada masalah dari maternalnya, dari faktor maternalnya, bisa karena ada suatu infeksi atau suatu kelainan bawaan dari masa kecil, kemudian dia tumbuh dewasa. Selama masa hidupnya seumpama ada faktor eksternal seperti apa, misalnya ada trauma, ada misalnya pekerja-pekerja yang berhubungan dengan kaitan dengan fisik. Ya. Nah, itu juga sinar matahari juga sinar matahari, iya. Kebanyakan. Cahaya ultraviolet yang eksposur yang terlalu kuat dan sering dan terpajan dalam kurun waktu yang cukup signifikan lama. Keadaan lensa kita yang transparan tadi jernih itu lama-lama dia akan mengkeruh dari pinggir dulu, kemudian lama-lama akan menyeluruh. Awalnya sebagian tidak terasa, butuh kacamata aja saya nih katanya gitu. Kemudian lama-lama total gitu, keruhnya jadi total seluruh lensa matanya. Selain itu apa aja, misalkan usia muda, dia misalnya ada diabetes misalkan. Ya salah satu diabetes kan salah satu penyakit sistemik atau penyakit metabolik yang paling sering di Indonesia. Nah, itu pengaruh jelas ke mata. Karena diabetes itu tidak hanya pada orang tua, pada usia muda juga bisa dapat terjadi diabetes tipe 1 maupun tipe 2. Nah, pada lensa itu bisa terjadi diabetes pada lensa itu bisa jadi kekeruhan apabila jadi diabetes. Itulah yang membantu penglihatan apabila kita bisa men-screening dan bisa melakukan intervensi secara tepat, tentunya melalui pemeriksaan-pemeriksaan yang akurat, sistematik, kita periksa dulu fisiknya segala macam itu. Gitu. Nah, Dok, dengan banyaknya faktor, kemudian banyaknya gejala yang mungkin masyarakat awam tidak mengetahui ya, Bu. Mungkin kayak cuma kabur kok, atau cuma terbayang kok, ternyata tadi yang saya bilang bahwa sudah teridentifikasi bahwa matanya udah mulai terkena katarak dan lain-lain. Nah, kemudian bagaimana agar penderita katarak itu bisa sembuh? Iya. Apa yang harus mereka lakukan selain tadi kita kan operasi, mungkin ada ada tahap-tahap awal mungkin untuk mengurangi katarak supaya tidak ibaratnya meluas lah di area mata dan lain-lain. Seperti apa? Iya, mungkin beredar di masyarakat mungkin bisa dengan obat saja bisa sembuh, tapi pada kenyataannya seorang penderita katarak pada fase awal mungkin penglihatannya masih belum terlalu terganggu, mungkin masih sedikit keruhnya di lensanya, tetapi berjalannya waktu bisa dia dalam 1 tahun kemudian makin keruh tuh lensanya, semakin tidak bisa melihat, makin terganggu aktivitasnya, terganggu lah mata pencariannya seperti itu kan. Kemudian untuk tindakan yang pasti kita melakukan Rumah Sakit Mata Mencium 7 langsung melakukan intervensi berupa operasi katarak. Nah, operasi katarak ini bukan suatu hal yang berbahaya, bukan. Justru ini membantu masyarakat dan operasi ini tindakannya cepat, aman gitu. Dan setelah operasi juga pasien juga tidak berasa loh. Kok saya udah lama-lama ya. Selesai aja. Membutuhkan waktu yang nggak sampai 15 menit lah, paling lama itu. Terus operasinya tidak sakit, kita cuma tidur.
berbaring, tidak lama, terus pokoknya operasi ini aman, sehingga tidak ada tuh di pikiran biasanya pada ibu-ibu, nenek-nenek takut katanya di apa. Nah, tidak, bukan begitu. Biasanya juga kalau bisa di pemeriksaan awal itu tidak memungkinkan untuk dioperasi, banyak faktor ya dok ya. Jadi bisa karena kesehatan umumnya, atau ternyata masalah di matanya bukan cuma katarak, ada macam-macam lah, pterygium lah, apalah gitu. Jadi itu biasanya kita udah langsung sampaikan, karena kami nggak mau PHP ya, langsung bilang oh bisa nggak gitu. Kita akan kasih tahu, oh ini sebenarnya ada penyakit mata yang lain yang sudah membuat buat penglihatannya jadi kompleks gitu loh masalahnya. Ya kami nggak akan bisa mengembalikan kelihatan seperti dulu. Misalnya kalau memang ternyata mungkin kembali 50%, kita kasih tahu cuma 50%. Karena yang kita sembuhkan cuma kataraknya, yang lainnya enggak. Jangan-jangan ada minusnya 20, terus harapannya bisa langsung kinclong lagi kayak waktu umur 15 gitu kan. Kok jadi ya gitu. Jadi ada prosesnya ya. Ada prosesnya. Nah, tadi setelah proses penyembuhan ataupun proses operasi dan lain-lain, otomatis kan begitu dia siap dioperasi, terus kan nggak langsung bisa proses cepat, dia harus dibuka perban dan lain-lain langsung ngelihat gitu kan. Pasti ada tahapan-tahapan di mana pasien harus benar-benar tidak boleh ini, tidak boleh melakukan ini, harus seperti ini. Ada nggak dok tahapan-tahapan khusus yang harus diperuntukkan untuk pasien yang setelah melakukan operasi? Iya, untuk tahapan-tahapan proses operasi, saya menginfokan juga bahwa kalau misalkan untuk seluruh penduduk yang ada di Tapanuli Selatan dan sekitarnya bisa datang langsung ke kunjungi Rumah Sakit Bayangkara, Warung Zulfan, Cilandit, dan untuk warga Medan bisa langsung datang ke Rumah Sakit Pencireng M77 ya. Tahapannya pasti kita welcome kepada seluruh masyarakat. Bisa datang bersama dengan saudara, anak, bawa orang tuanya yang mengalami katarak. Terus di situ kita akan melakukan tindak preoperasi atau praoperasi. Di sini kita akan edukasi baik dari keluarga maupun yang menderita katarak. Kemudian di situ juga kita akan melakukan pemeriksaan juga dari mulai kadar gula darah, pemeriksaan tensi darah, suhu berat badan, dan juga pemeriksaan fisik pada pasien. Dan tentunya kita periksa keadaan mata pasien. Apakah ada penyakit mata lain selain katarak? Seperti penyakit tadi disebutkan pterygium, atau penyakit kelainan erosi kornea, atau penyakit saraf retina yang juga mempengaruhi fungsi penglihatannya setelah operasi. Jadi kita sampaikan apa adanya kepada pasien dan keluarga, hasil penglihatan yang bisa dicapai setelah operasi, apa sih harapan yang bisa diharapkan penglihatannya, berapa meter atau dengan jarak berapa yang bisa dicapai oleh pasien. Jadi kita informasikan semaksimal mungkin yang dan bisa datang tadi di Rumah Sakit Mencireng 77 atau Rumah Sakit Bayangkara. Terus tahap selanjutnya kita lakukan operasi. Operasi ini yang sudah saya jelaskan bahwa operasi kita lakukan dengan metode operasi small incisive cataract surgery yang durasi operasinya tidak lama dan aman pastinya. Dan pasien tidak usah khawatir karena aman sekali. Terus setelah dioperasi, apakah bisa langsung pulang dok? Yang gitu kan sering nanya. Apakah perlu nginap? Ya, setelah operasi bisa langsung pulang. Kita tutup matanya, kita jaga, kita beri obat, dan kita langsung kontrol 1 hari setelah operasi dan kira-kira 1 minggu setelah operasi. Kontrol lagi ya dok? Kontrol lagi. Untuk makanan dan lain-lain ada larangan tertentu? Nah, untuk pantangannya biasanya ada beberapa pantangan yang tidak boleh, misalkan angkat berat, terlalu menunduk berlebihan, terkena air gitu. Untuk makanan boleh apa saja, ya. Boleh ya, protein, kalau boleh apa aja boleh. Berarti obatnya tetap harus dikonsumsi ya, yang untuk setelah tadi operasi obatnya itu harus dikonsumsi dengan baik ya. Nggak boleh ada lompat-lompat ya. Kadang kan kalau udah sembuh lah ini katanya kayak gitu, obatnya akhirnya
Ya, itu yang kadang-kadang ya kita nggak bisa kontrol juga ya, tantangan kita apa namanya setiap kali melaksanakan operasi. Ya, minta masyarakat yang sudah dioperasi untuk jalanin anjuran dokter. Nah, gitu. kalau dari PTR sendiri seperti apa nih, Bu Ket, dengan pasien yang sudah melakukan operasi? Ada tahapan apa ataupun edukasi apa yang diberikan kepada pasien? Jadi rangkaian operasi katarak itu dibuka dengan sosialisasi yang jelas kepada ratusan masyarakat yang menjadi duta buat anggota masyarakat di sekitarnya ya. Kita memberikan pemahaman mengenai kesehatan mata, lantas mengidentifikasi awal sebenarnya katarak nggak sih gitu, cuman dengan secara awam gitu ya. Sebenarnya apa sih itu katarak juga dan bagaimana penyembuhannya gitu, cuman dengan operasi. Dan kita juga minta mereka untuk menjadi corong lah buat keluarga, teman, kenalan di sekitarnya untuk ngajak siapapun itu yang punya potensi katarak untuk memeriksakan diri gitu di rumah sakit tadi yang sudah disebutkan Bayangkara, Mencirim gitu. Untuk di sana kita buka posko untuk pemeriksaan awal mata. Nah setelah itu baru nih kelihatan kan di operasi ada pemeriksaan praoperasi, lantas operasi, pasca operasi diberi penjelasan lagi. Begitu habis operasi besoknya cek, diberi lagi penjelasan oleh tim Bayangkara dan Mencirim. Karena mereka yang punya keahlian gitu, expertnya di situ. Kami hanya mengawasi jalannya operasi karena nggak punya expertise di situ. Jadi ya ada tim Bayangkara dan RS77 yang akan memberikan informasi. Sekali lagi mengulang, lantas minggu depannya lagi diingatkan lagi harus bagaimana. Tadi dokter udah bilang nggak boleh angkat beban berat dulu, nggak boleh langsung terkena sinar matahari dulu. Kan demen banget tuh ya, bukan demen sih, emang mungkin ya kayak berladang. Udah dikasih ya kacamata hitam nggak dipakai gitu kan, gitu nggak boleh kena air, mandilah itu kan, berenang kalau perlu di sungai. Artinya memang kita juga nggak bisa kontrol sampai rumah ya, nggak bisa kontrol. Makanya kalau udah lepas dari rumah sakit udah nggak bisa kita inikan lagi. Kami berharap ya patuh lah ya demi kesehatan diri sendiri. Udah dapat akses operasi katarak gratis, dimanfaatkan, lantas dijalankan itunya apa sih namanya aturan mainnya gitu kan. Toh seluruh viewers ya mana tahu nih salah satu anggota keluarga jadi peserta nanti program dari operasi katarak. Kalau bisa ikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh PTHR, oleh dokter juga. Aturannya nggak susah, nggak ngeluarin biaya kok. Cuma disuruh ikutin anjurannya, makan obat, menghindari ini, sinar matahari dan lain-lain. Semua gitu. Gratis kok. Semua gratis. Bahkan kalau datangnya misalnya rumahnya jauh banget gitu dan nggak mungkin pulang pergi, ya kita kasih penginapan di sana. Gratis loh. Kurang gimana lagi. Tapi ya ikut aturan. Biar cepat sembuh ya. Biar cepat sembuh buat kesehatan diri sendiri kok. Luar biasa. Nah itu tadi anjuran ataupun saran dari PTHR sendiri yang disampaikan oleh Bu Kety. Kita ke Dokter Musa lagi. Iya. Apa efek samping setelah operasi katarak, dan boleh dijelaskan juga apakah operasi katarak itu bisa langsung di dua mata? Oke. Untuk efek samping setelah operasi katarak sih apa ya? Intinya kan tadi kita udah bahas, kita sudah memberikan anjuran tadi. Biasanya kita kasih langsung itu tuh apa kertas untuk apa saja yang harus diikuti, apa saja yang tidak boleh, dan apa yang aja harus dilakukan. Yang pertama pasti obatnya selalu diteteskan tepat waktu. Karena matanya, maksudnya yang netes pasti anggota keluarganya. Oh gitu. Anggota keluarganya. Nah posisi mata kita setelah dioperasi mungkin kayak apakah dia kan ditutup itu kan dok? Iya. Apakah kan belum dibuka nih, perbanyak kan harus dokter yang buka kan? Maksudnya apakah dia kan dia pasti melek ya, nggak mungkin merem kan? Itu udah dibuka lah. Itu udah dibuka. Nah, iya. udah dibuka. Udah. Nah begitu dibuka pasti kan ada yang dirasakan oleh pasien sendiri, entah matanya berkabur, entah berpasir, itu gimana dok? Efeknya setelah dioperasi? Gini, biasanya biasanya untuk efek samping secara umum mudah-mudahan operasinya berlancar baik dan tidak ada efek samping yang kita harapkan. Cuma dalam perjalanannya apabila itu tadi ada yang preoperasi kan kita periksa pasien apakah di situ ada penyakit mata selain katarak, kita lihat kondisi mata pasien, karena tiap orang kadang-kadang efek sampingnya tidak sama, berbeda. Nah, seumpama memang ada efek samping seperti
rasa silau, rasa matanya terasa berat, atau rasa mata berpasir, kita sudah berikan obatnya. Jadi harus dipakai aja. Langsung dipakai. Iya. Itu juga adaptasi aja ya. Adaptasi ya. Bisa kayak kelilipan gitu ya. Iya. Dari biasa nggak pernah ngeliat, maksudnya susah melihat, tiba-tiba terus bisa ngelihat, jadi kan pasti ada pusing gitu kan, gamang yang gitu-gitu sih sebenarnya. Tiba-tiba begitu siap operasi, wah lihat mantan, jadi canda. Biar kita nggak tegang kali hari ini ya. Tuh kadang-kadang kaget kan. Ini kok kayak gini gitu. Akhirnya timbul rasa takut, kok bisa ini kelilipan atau gimana gitu kan, Dok. Nah, kalau tadi yang saya tanyakan untuk 2 mata sekaligus bisa, Dok? Nah, itu dia. Biasanya para yang udah usia lansia, lanjut usia kan sering kali tuh kataraknya kedua mata. Nah, pertama kita periksa lagi mana yang lebih mengganggu penglihatannya, mata kanan atau mata kiri, dengan pemeriksaan secara subjektif oleh kami. Kemudian setelah dioperasi, misalnya seumpama mata kanan kita dahulukan dulu. Setelah operasi setelah kontrol, kita lihat proses radangnya sudah berkurang, terus kita harapkan 1 hingga 2 minggu kita bisa agendakan untuk yang mata sebelahnya. Jadi ke depannya mata kanan sudah selesai, mata kiri kita operasi lagi untuk mata pasien. Jadi pasien bisa lebih beraktivitas, lebih bahagia, lebih happy, ya kan? Dan melihat indahnya dunia. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk kita. Luar biasa penjelasan dari Bu Kety, dari PTAR, dan juga dari Dr. Musa dari Rumah Sakit Mencium 77 terkait dengan informasi program operasi katarak. Banyak informasi yang sudah saya dapat, mungkin viewers juga banyak dapat. Luar biasa, ini program sangat luar biasa menurut saya, Bu Kety. Mudah-mudahan 9 tahun bisa berjalan terus sampai tahun-tahun berikutnya. Bersembilan-sembilan Amin. Artinya dengan produksi lancar, PTAR juga jaya, program juga terus jalan. Begitu juga dengan tim medis dari pihak dokter sendiri untuk terus membantu agar bisa menyembuhkan mata-mata yang menderita katarak bisa melihat indahnya dunia. Wow, luar biasa. Bu Kety, Dokter Musa, kita akan mendengarkan sedikit cuplikan testimoni para pasien yang sudah ikut menjadi pasien operasi katarak yang dilakukan PTAR berikut ini. Boleh kita lihat bersama-sama dan kita dengarkan. Kerjaannya pangsinan kebun, kataraknya udah 3 tahun jalan 4 tahun. Mau operasi katarak biar terang, biar nengok cucu, biar nengok cicit kok datang semua kok hari raya. Jadi sekarang udah terang. Terima kasih sama tambang emas, martabet, mata saya udah terang, udah nengok melihat. Jual bakso, bantu jual bakso. Mau udah nggak nampak gini-gini, terang, enak. Makasih tambang emas yang sudah ngoperasi mataku. Sekarang udah jelas, udah enak. Tambang emas mata be mantap. Jadi kadang aku menjahit nggak nampak, mengajar aku nampak yang kecil-kecil. Kepingin aku mak pandai menjahit, kepingin aku mak pandai mengaji, tapi nggak nampak. Oh, memang kuliah kan nggak mampu aku. Gara-gara mata ini nggak bisa terang, nggak bisa menutup jahit. Aku menjahit, itulah. Memang mengganggu Pak kalau kerja kekurangan penglihatan. Sekarang sudah ada perubahan, siap sudah dioperasi, sudah dibuka. Lantaran sudah dibuka, sudah terang sekarang kami lihat. Jadi di tahun 2018 aku dioperasi di Rumah Sakit TNI di Sidimpuan. Jadi lantaran yang dioperasi itu berhasil sampai sekarang masih terang. Jadi ada prosedur lagi operasi lantaran mataku yang sebelah kanan masih belum dioperasi. Jadi aku ikut lagi operasi di Batang Toru ini. Itu tadi kita sudah menyaksikan dan mendengarkan langsung
waduh aku jadi terharu dengerin masyarakat penderita katarak yang bisa melihat indahnya dunia itu. Kayak memang saya bilang tadi ya Buket, Dokter Musa, bahwa salah satu organ tubuh yang sangat berperan penting dalam kehidupan kita adalah mata. Karena mata adalah jendelanya jiwa, dunia, jendela jiwa. Apalagi ya mata itu benar-benar bisa, kita diem, kita kalau nggak bersuara aja, kalau kita ngelihat kita bisa dalam hati kita bisa berbicara gitu melalui pandangan mata. Bener ya Bu Kety ya. Artinya memang mata ini sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Nah Bu Kety, melihat video tadi, mendengarkan testimoni tadi dari Bu Kety sendiri, seperti apa responnya? Ikut ya, saya bagian dari kegiatan operasi katarak ini, bangga dan bahagia. Bangga karena perusahaan di mana saya bekerja, Aging Court Resources, sudah melakukan sesuatu yang baik gitu untuk masyarakat di sekitar, dan saya juga bahagia karena jadi bagian dari kegiatan tersebut selama 9 tahun, dan berharap beberapa tahun ke depan sampai saya pensiun masih bisa jadi bagian dari kegiatan ini ya. Wah, sudah ini apa namanya, sudah hampir mencapai waktu di mana yang muda-muda harus mengambil ini. Ntar saya nggak jumpa lagi. Ketemu dong kita, jalan-jalan ke Medan. Iya makanya. Kemudian apa sih harapan dari PTR sendiri untuk kegiatan operasi katarak Oktober sampai November nanti? Yang jelas berjalan lancar semuanya, semua mitra Aging Court Resources bisa bekerja sama dengan baik gitu. RS Bayangkara, lantas pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, lantas juga mungkin juga dengan kota Siantar nanti, Medan, RS Pencirim 77, itu semuanya bisa bekerja sama dengan baik, harmonis, karena tujuan akhirnya satu, kita bermanfaat untuk kesehatan, kemaslahatan masyarakat banyak, itu yang pertama. Dan manfaatnya kami harapkan juga berkelanjutan ya. Benar. Karena membuka mata artinya membuka peluang, membuka kehidupan yang baru, memberikan kehidupan yang baru, bukan hanya mengembalikan penglihatan, tapi juga mengembalikan kehidupan gitu, harapan hidup. Itu sih kami harapannya ke depan, yang berdampak untuk orang sekitar. Orang-orang sekitarnya. Kalau kita bilang udah 9 ribuan yang mata yang dibukakan, dicerahkan lagi bisa melihat, itu memberikan dampak kepada setidaknya sekitar kali 4 lah ya. Satu hitungnya kalau pencari nafkahnya bapaknya atau ibunya dengan anak 2 dengan pasangannya kan 4 ya, 4-5. Kaliin aja itu sekitar 40.000 ya, sudah menerima manfaat. Apalagi kalau di daerah kan banyak juga yang pencari nafkah tidak hanya untuk anak istri atau anak suami, tapi juga mungkin kepada orang tuanya gitu yang udah nggak mampu ngapa-ngapain gitu ya, tidak berdaya lagi. Ini jadi lebih ke arah memberdayakan, masyarakat untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Itu ujungnya sih sebenarnya. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Kety. Terima kasih banyak buat Dr. Musa juga yang sudah banyak memberikan informasi kepada kita terhadap dampak, kemudian apa sebabnya katarak itu bisa terjadi di manusia sendiri. Kemudian terima kasih juga nanti telah ikut berkontribusi untuk membantu PTAR menyembuhkan dan mengembalikan penglihatan para penderita katarak melihat indahnya dunia. Kita ke Bu Kety lagi. Bu Kety, boleh diingatkan lagi kepada seluruh viewers dan seluruh masyarakat Sumatera Utara, kapan pelaksanaan operasi katarak tahun ini? Jangan lupa, pokoknya catat tanggalnya. Pemeriksaan mata akan diselenggarakan di Polimata Rumah Sakit Bayangkara, Batang Toru sejak 1 Agustus 2023 sampai 27 September 2023 dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Pemeriksaan mata juga bisa dilakukan di warung Zulfan Silandit Padang Sidempuan. Jadwalnya setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Kemudian jadwal operasi katarak gratisnya sendiri itu diselenggarakan di Rumah Sakit Bayangkara Batang Toru tanggal 10 sampai 11 September, 15 sampai 16 September, 22 sampai 23 September, dan 29 sampai 30 September 2023. Kemudian akan dilanjutkan di RSUD Sipirok pada 11 dan 12 Oktober, Rumah Sakit Mata Siantar pada 20 sampai 21 Oktober, dan RS Mata Mencirim 77 Medan pada 11 dan 12 November. Dan untuk Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut informasi operasi katarak gratis Aging Court Resources Tambang Mas Martabe, Anda dapat menghubungi nomor telepon 0822 7222
3525 atau 0853 6053 5556 atau 0813 6153 5633. Semuanya gratis ya, jadi nggak akan dipungut biaya apapun. Silahkan daftar, ajak rekan, keluarga, teman, handai tolan, pacar, istri, selingkuhan ya, enggak. Bercanda. Pokoknya semua yang Anda kenal dan membutuhkan operasi katarak untuk untuk bisa mendapatkan manfaat dari operasi katarak gratis tambang emas Martabi. Itu aja. Wow, luar biasa, informasinya sangat lengkap. Jadi buat seluruh viewers tuh tadi ada informasi dari Bu Kety bahwa ini operasinya gratis. Gratis. Untuk siapapun ya. Jadi kalau ada yang mengembel-embelkan nama PT AR terus meminta biaya-biaya itu tidak di bawah naungan PT AR ya. Untuk informasi lebih lengkap tuh boleh dicatat di bawah ini ada nomor teleponnya ya, nanti dicatat. Atau ini masuk ke web atau social medianya Eginco Resources. Lengkap di situ ya, Bu, ya. Pokoknya Eginco Resources gitu, pasti akan masuk ke situ. Wah, informasinya komplit. Terima kasih banyak untuk informasinya Bu Kety. Terima kasih banyak Dr. Musa, dan tentunya saya ingin menyampaikan hari ini kita mendapatkan informasi banyak tentang program katarak yang dilakukan PT AR atau Tambang Emas Martabi untuk 9 tahun. Ini adalah tahun ke-9 diselenggarakannya operasi katarak, dan tentunya targetnya ada 1000 mata yang insya Allah nantinya akan diselamatkan untuk melihat indahnya dunia. Sesuai dengan tagline dari program ini sendiri adalah buka mata, lihat indahnya dunia. Terima kasih banyak atas waktunya buat Bu Kety, Dr. Musa, terima kasih banyak, dan seluruh viewers terima kasih banyak, dan tentunya buat kalian semua yang ingin lebih lengkap mendapatkan informasi terkait dengan program operasi katarak dari PT AR, jangan lupa pantengin Instagramnya PT Eginco Resources dan websitenya, atau boleh hubungin informasi di nomor di bawah ini sudah tertera. Dan tadi sudah disampaikan di akhir video dan di awal video di podcast kita ada jadwal-jadwal yang sudah disampaikan untuk pelaksanaan operasi katarak sendiri. Saya Eko Kurniawan dan Bu Kety serta Dr. Musa undur diri. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat sore. Sampai jumpa.